بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'adzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang terkait dengan perkara fitnah, di mana perkara fitnah ini merupakan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwasanya siapa saja dari hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan didiamkan, ditinggalkan setelah mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak difitnah. Jadi maksud fitnah di sini adalah ujian. Agar apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian ini? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan ujian itulah Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapakah di antara mereka yang dusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian ini agar diketahui siapakah di antara para hambanya yang betul ucapannya. Dia beriman, dia menyatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang mencintai sesuatu pasti akan diuji, agar diketahui apakah ucapannya itu jujur atau tidak. Lalu bagaimana dengan Allah? Seperti itu, agar perjalanan orang-orang beriman tidak seperti perjalanannya orang-orang ahlul kitab yang mereka mengatakan nahnu awliya Allah wa ahibbahu, kami ini adalah wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah dan juga orang-orang kecintaannya.
Maka Allah Subhanahu wa taala uji. Ternyata dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah ucapan mereka itu benar atau tidak. Maka diutuslah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Muhammad alaihi salatu wassalam, yang sifat beliau alaihi salatu wassalam telah mereka ketahui secara spesifik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan pengetahuan mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pengetahuan seorang ayah terhadap anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal dia. Yang dimaksud dia di sini adalah Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seorang ayah mengenal anak-anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan selanjutnya, walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kadhibin. Maka setelah mereka mengucapkan demikian, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, orang yang telah mereka ketahui. Ya. Walamma ja'ahum ma'arafu, maka ketika datang kepada mereka orang yang telah mereka ketahui, lalu apa yang mereka ucapkan, lalu apa yang mereka lakukan, kafaru bih, mereka kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jauhkan rahmatnya dari mereka. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir. Maka dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui siapakah di antara para hambanya yang jujur, yang benar di dalam keimanannya, dan manakah orang-orang yang dusta. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnah ada dua macam. Fitnah yang menimpa orang per orang, dan fitnah yang menimpa secara umum. Dan pembahasan kita adalah yang kedua. Fitnah yang turun yang menimpa manusia secara umum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innas sa'id laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari fitnah? Karena dia telah menjaga dirinya dari fitnah. Dan dia berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan di dalam Al-Qur'an. Dan dia berpegang teguh dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan di dalam sunnahnya. Syekh Shalih Suhaimi hafizahullah, beliau mengatakan, "Fas-sa'id man waffaqahu Allah taala lil 'amal as-salih al-mabni 'ala ikhlasil 'amal lillahi wahdah wal iqtida'i bi rasulih sallallahu alaihi wasallam wasir 'ala manhaj as-salaf as-salih. Fa hadha huwa at-tariq as-sawi as-salim litujawiz hadha al-imtihan was-salamah min al-wuqu' fil fitan allati yajibu an tujtanab wa la tujtalab." Kata Syekh, orang yang berbahagia adalah orang yang Allah berikan taufik. Hidayah Allah ada dua. Hidayah yang berupa al-bayan, ilmu, dan yang kedua hidayah taufik. Ya, hidayatul bayan, maka ini tugas Rasulullah SAW menjelaskan kepada umat tentang agama Islam, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, mana yang halal, mana yang haram. Ini tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dan hidayah yang dimaksud adalah hidayatul bayan wal irsyad. Yang kedua, hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq, maka ini hak Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Jadi hidayah taufik itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini fas'id man waffaqallahu taala lil amal salih. Orang yang berbahagia adalah orang yang telah Allah berikan taufik untuk dapat beramal saleh. Al-mabni ala ikhlasil amal lillahi wahdah. Yang dibangun di atas keikhlasan di dalam beramal semata-mata karena Allah. Wal iqtida bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beramal sesuai dengan petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasir ala manhajis salafis salih, yang tata cara beragamanya mengikuti tata cara beragamanya salafus salih. Fahada huwa tariqus sawis salim, maka inilah jalan yang lurus litujawiz hadzal imtihan, untuk dapat melampaui ujian wassalamah minal wuqu' fil fitan, dan juga jalan yang lurus untuk dapat menyelamatkan dia dari terjatuh ke dalam fitnah allati yajibu an tujtanab wa la tujtala, yang wajib untuk dijauhi dan jangan didekati. Jadi inilah yang dinamakan orang yang berbahagia. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sa'id laman jundibal fitan. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan dari sisi jenisnya, fitnah itu juga ada dua macam. Yang pertama fitnatus syahawat, dan yang kedua fitnatus syubhat. Fitnah syahwat ini yang terkait dengan kecintaan terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala turunkan fitnah yang berupa syahwat, apa saja yang disukai oleh hawa nafsu. Dan yang kedua fitnah syubhat. Fitnah yang berupa pemikiran-pemikiran yang aneh, yang menyimpang dari siratal mustaqim, akan tetapi terlihat seperti siratal mustaqim. Hal-hal yang remang-remang. Dan untuk yang kedua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada yang mengetahui hakikat syubhat itu kebanyakan manusia. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman dari sisi kebalikannya, ada yang mengetahui tentang syubhat itu, akan tetapi sedikit dari manusia. Jadi maksud siapa? Ahli ilmu. Orang-orang yang berjalan di atas ilmu, yang dibangun di atas Alkitab wa Sunnah. Ya, makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, innal fitnah idza aqbalat arafaha kullu alimin wa idza adbarat arafaha kullu jahilin. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sesungguhnya fitnah, apabila fitnah itu muncul, yang mengetahui fitnah itu fitnah adalah setiap orang yang berilmu. Dan apabila fitnah itu telah berlalu, barulah orang-orang yang bodoh tahu, oh itu adalah ilmu, itu adalah fitnah. Ya. Karena orang-orang yang berilmu, yang berjalan di atas Alkitab wa Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya. Sebagaimana dia telah menjaga Alkitab wa Sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Al-Harits Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ulum wal Hikam,
syarah Arba'in Nawawi, yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah, maksudnya adalah ihfadi ahkamillah wa syara'illah. Jagalah hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah. Ya, jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah hukum-hukum Allah, jagalah syariat-syariat Allah. Hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah itu adanya di mana? Adanya di mana? Di Al-Quran. Kemudian adanya lagi di mana? Di dalam hadis sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kebaikan orang tersebut yang telah menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, al jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan juga balasan yang serupa? Karena dia ketika di dunia berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah, dia tidak bisa lepas dari situ. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga dia dari fitnah. Setiap muncul fitnah, dia tahu oh ini adalah fitnah. Adapun orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan hadis dan juga manhaj salafus salih, maka dia akan bisa terjatuh ke dalam fitnah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qutubin min aqamil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki salah satu benteng di antara benteng-benteng Madinah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Madinah itu banyak sekali memiliki benteng. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki benteng, yaitu beliau menaiki tempat yang tinggi. Kemudian beliau berkata, hal tarawna ma ara? Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Itu Allah Subhanahu Wa Taala membukakan untuk beliau hal-hal yang gaib. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala membukakan, bukan keahlian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti kita. Ya, beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan untuk beliau. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, inni la'ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qatar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku betul-betul melihat tempat-tempat turun, tempat-tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian sebagaimana tempat jatuhnya air hujan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya fitnah-fitnah yang akan turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu jumlahnya sangat banyak sebagaimana rintikan hujan. Ya, kalau rintik hujan, adakah di antara kita yang bisa menghitung jumlahnya? Enggak ada yang tahu. Nah, seperti itulah fitnah-fitnah itu turun. Dan keadaan inilah yang membuat Umar radhiyallahu ta'ala takut. Coba bayangkan, sekelas Umar. Yang Umar pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan Umar fil jannah. Umar di mana? Surga. Hadis sahih. Umar mendengar Nabi SAW mengatakan demikian. Akan tapi beliau radhiyallahu ta'ala adalah orang yang betul-betul takut terhadap fitnah-fitnah ini. Hudzaifah ibn Yaman, salah seorang sahabat yang paling paham mengenai fitnah. Seluruh para sahabat kalau mau tanya fitnah pada Hudzaifah. Karena Hudzaifah telah dikabarkan oleh Nabi SAW segala macam apa yang akan terjadi. Nah, kata Hudzaifah ibn Yaman, kunna 'inda Umar. Kami dahulu pernah berada di sisi Umar. Itu ketika beliau menjabat sebagai khalifah.
Amirul Mukminin. Kemudian Umar berkata, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan. Siapakah di antara kalian yang telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang fitnah? Dikumpulkan di sana di majelisnya Umar, yaitu sahabat-sahabat Badar. Sahabat-sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Kemudian tokoh-tokoh dari para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan seterusnya. Faqala qaum, maka orang-orang berkata, nahnu sami'nahu, kami telah mendengar hal itu. Faqala, lalu Umar berkata, la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ahlihi wa jarihi. Apakah yang kalian maksudkan fitnah di sini adalah fitnah yang menimpa seseorang terhadap keluarganya dan juga tetangganya? Qalu ajal. Mereka berkata benar. Qala tilka tukaffiruha as-salatu was-siyam was-shadaqah. Kalau begitu fitnah yang seperti itu akan terhapus dengan amalan kalian, salat kalian, puasa kalian, dan sedekah kalian. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju mawjal bahr. Akan tetapi siapakah di antara kalian yang telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang fitnah seperti ombak di lautan? Antum bisa bayangkan kalau antum ke pantai ngelihat ombak gitu, ya, bergulung terus tanpa henti, nggak pernah berhenti, tuh nggak ada istirahatnya. Ombak satu hilang, datang ombak dua, datang ombak tiga, dan seterusnya setiap hari. Fitnah itu akan turun seperti itu terus, dan inilah yang menakutkan Umar. Kalau Umar saja takut, dan beliau adalah ahli surga berdasarkan lisan Rasulullah SAW, lalu bagaimana dengan kita? Maka dari itu jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari fitnah. Dan Nabi SAW mewasiatkan pada kita, kata beliau alaihi salatu wasallam, badiru bil a'mal fitanan qita'il lail muzlim. Hendaknya kalian bersegera beramal. Itu pikirkan diri kalian, bersegera beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari seseorang itu masih beriman, sore harinya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sore harinya dia masih beriman, pagi harinya dia sudah kafir. Apa penyebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Penyebabnya adalah dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Nabi SAW katakan minad dunya. Min. Ya. Itu sebagian dari dunia. Ada orang yang menukar agamanya untuk mendapatkan rupiah yang sedikit. Dinisbahkan dengan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada dia kalau dia bertahan. Paling dia mendapatkan 10 juta, 15 juta, 100 juta. Dia rela apa? Tukarkan agamanya. Ya. Maka ini fitnah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan pada kita, terkhusus pada zaman fitnah, dan ini adalah zaman fitnah, untuk bersegera beramal. Nah, kemudian di sana ada kiat-kiat agar kita bisa selamat dari fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah fitnah yang menimpa kaum muslimin secara umum. Fitnah yang menimpa kaum muslimin secara umum. Ketika terjadinya fitnah,
Apa yang mesti kita sikapi? Bagaimana sikap kita? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, di sana para ulama telah menulis tentang kiat-kiat apa yang mesti kita lakukan ketika muncul fitnah-fitnah ini. Karena fitnah itu akan terus turun sampai keluarnya siapa? Dajjal. Sampai keluarnya Dajjal. Dan Dajjal merupakan fitnah yang paling besar. Dajjal akan masuk ke setiap negeri kecuali 2 negeri, Mekah dan Madinah. Dan setiap negeri dia akan mengatakan ana rabbukum, ana rabbukum. Aku adalah Tuhan kalian, aku adalah Tuhan kalian. Dan anehnya banyak yang percaya. Banyak yang percaya kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Ada seorang pemuda yang tertangkap. Kemudian meyakinkan kepada pemuda itu, apakah engkau menetapkan aku ini Tuhanmu? Tidak, engkau Dajjal. Kemudian Dajjal meminta sebilah pisau, sebilah pedang, atau yang semisalnya. Kemudian Dajjal membelah pemuda itu, membelah jadi 2. Kemudian setelah itu Dajjal mempertontonkan atraksinya di hadapan khalayak. Coba perhatikan, ya, saya ini adalah Tuhan. Kan Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan. Saya akan hidupkan dia. Kemudian Dajjal mengatakan hidup, maka jadi 1 lagi. Ini bukan kehebatan Dajjal, bukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hal itu. Untuk apa? Untuk jadi istidraj buat Dajjal. Semakin bertambah gila lagi dia. Maksiatnya kepada Allah Rabbul Alamin. Sama seperti dukun-dukun. Kadang ada yang benar, betul nggak? Istidraj buat dia. Supaya apa? Supaya bangga, oh saya benar. Makin lagi, makin besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala putuskan dia. Begitu juga dengan Dajjal. Disatukan. Kemudian dia tanya lagi pada pemuda. Sekarang, apakah Anda telah yakin bahwa aku adalah Rabb kamu, Tuhan kamu? Apa kata pemuda itu? La, wallahi, tidak, demi Allah. Sekarang saya bertambah yakin engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Coba, dia menyebutkan hadis-hadisnya. Berarti si pemuda ini adalah pemuda yang berilmu. Dia mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sami'a bid-dajjal falyana anhu." Barang siapa yang mendengar Dajjal keluar, maka larilah dari Dajjal. Fa inna ahadakum la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'u. Karena nanti akan ada salah seorang di antara kalian yang akan mendatangi Dajjal, sedangkan dia menyangka dia memiliki keimanan yang sangat kuat, ternyata dia terkalahkan oleh Dajjal dan menjadi pengikutnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya kata Nabi SAW adalah dia terkalahkan dengan syubhat yang disampaikan oleh Dajjal. Nah, di sini juga terdapat faedah bagi kita agar syubhat itu jangan didatangi. Jauh. Kalau misalkan kita tidak tahu, tanya pada ahli ilmu. Bagaimana nanti akan dijelaskan. Sikap yang pertama ketika fitnah itu berada di hadapan kita. Yang pertama adalah luzumus sunnah wal hadar minal umuril hadithah. Hendaknya senantiasa berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan sunnah. Hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnah. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan
yang diriwayatkan hadisnya oleh sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Karena sesungguhnya siapa saja yang hidup nanti peninggalan aku, dia akan mendapati perselisihan dalam urusan agama yang begitu banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, "Sataftariqu ummati ala 73 millah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar illa firqatan wahidah. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Wahiyal jamaah. Dan itu adalah al-jamaah. Kemudian para sahabatnya bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah jamaah itu? Nabi sallallahu mengatakan, "Hum ada bislima ana alaihi al-yawm wa ashabi." Mereka adalah seperti apa yang aku dan para sahabatnya sahabatku berada di atas jalan. Jadi Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang hidup nanti sepeninggalan aku, dia akan melihat perselisihan dalam agama yang begitu banyak. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada kita jalan keluar. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan petunjukku, dengan hidayah dariku, dan juga apa yang diamalkan oleh al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Abdu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Nabi SAW perintahkan untuk menggigit dengan gigi geraham. Bukan diperintahkan untuk menggigit dengan gigi depan. Karena gigi geraham itu lebih kuat. Dan juga para ulama mengatakan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya di sana nanti akan muncul orang-orang yang akan gigih, semangat untuk mengeluarkan manusia dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Akan datang yang namanya du'atun ala abwabi jahannam. Akan muncul itu para dai-dai yang mengajak pada pintu jahannam. Ya, dan dai-dai ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum yatakallamuna bikalami khairil bariyah. Mereka itu adalah orang-orang yang berbicara dengan ucapan sebaik-baiknya manusia. Juga menggunakan Al-Quran, juga menggunakan hadis. Akan tapi Al-Quran dia tafsirkan sesuai dengan ra'yunya, dengan hawa nafsunya. Begitu juga dengan hadis. Nabi SAW telah jelaskan akan muncul. Abdu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dari perkara urusan agama yang diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diadakan dalam urusan agama itu namanya bid'ah. Nabi SAW mengatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Nabi SAW yang katakan, hadis ini sahih. Dan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah taslim, tunduk kepada beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabb, wahai Muhammad, pada hakikatnya mereka itu belum beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim, pemutus keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian tidak didapati pada diri mereka rasa berat terhadap keputusan yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Maka apakah kita tunduk terhadap beliau alaihi salatu wasallam atau tidak? Kalau kita mengaku kita cinta pada beliau alaihi salatu wasallam, maka kewajiban kita
sami'na wa ta'na. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah war rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak pada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, ucapan mereka apa kata Allah? Sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang jujur. Maka kita ikuti Nabi kita Muhammad SAW yang sangat sayang kepada kita. Beliau alaihissalam sangat menginginkan kita semua masuk dalam surga. Maka kita ikuti beliau alaihissalam. Ketika muncul fitnah, maka kita lihat dan kita bersabar dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama dengan sunnah ini membutuhkan kesabaran yang ekstra tinggi. Karena Nabi SAW mengatakan al-mutamassik bi sunnati kal qabid 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan ajaranku seperti menggenggam bara api. Panas atau dingin? Panas atau dingin jamaah? Panas. Kalau antum tidak sabar, antum lempar. Antum lempar itu. Tapi antum mesti pegang. Walaupun itu panas, walaupun itu melukai antum. Itu cuma di dunia saja. Ya. Bagaimana para sahabat? Mereka terluka di dalam membela agama. Begitu juga orang-orang sebelum Nabi Muhammad dan para sahabat. Di antara mereka ini gergaji belah dua. Mereka dilemparkan di api. Dan tapi itu semua tidak menggoyangkan mereka. Tidak menggoyangkan mereka karena mereka yakin. Jadi sabar ketika fitnah muncul secara umum, maka jangan kita ikut-ikutan. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama mengatakan, wa tariqun najah min sunufil fitan wa tamassuk bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan keselamatan dari berbagai macam fitnah adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Quran ini akan menghantarkan kepada kita ke jalan keselamatan. Begitu juga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghantarkan kepada kita keselamatan. Dan sekali lagi, ya, hendaknya kita ketika berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah ini sabar terhadap segala macam godaan. Godaan duniawiyah, godaan harta, godaan wanita, godaan pemikiran. Ya. Hilangkan itu. Ya, sebagaimana sahabat dahulu, Nabi SAW pun juga sama ditawarkan. Udahlah, Muhammad udah gak usah dakwah. Kamu mau apa? Mau jabatan? Kita berikan. Mau wanita? Kita berikan. Mau harta? Kita berikan. Ya, tapi berhenti dari dakwah. Apa kata Nabi SAW? Wallahi, la. Kalau sekiranya Allah meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau, fastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Istiqomahlah wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Allah katakan hawa nafsu mereka. Tetap lurus. Ya. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua, ini sepertinya tidak semuanya ya, karena ini banyak.
Anda ambilkan beberapa saja. Sikap yang kedua, ketika muncul fitnah, yang harus kita lakukan adalah alla yunazi'al muslimun nususa bima yurid. Hendaknya seorang muslim tidak membantah satu nas pun. Kalau dikatakan nas maksudnya yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak membantah. Walaupun itu harus bertentangan dengan adat istiadat setempat. Walaupun itu harus bertentangan dengan hawa nafsu, perasaan, perkataan syekh, perkataan ustadz, perkataan siapa lagi. Yang kita harus agungkan adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu kedua nas ini tidak ada kebatilan di dalamnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihi al-batilu min baini yadihi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran kata Allah tidak ada di arah depannya dan belakangnya kebatilan, satu kebatilan pun yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan Nabi SAW mengatakan, kata beliau alaihi salatu wassalam tentang sunnah Nabi SAW, uktub wallahi ma kharaja minni illa haqqun. Sambil beliau alaihi salatu wassalam menunjuk kepada lisannya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tulis hadis-hadisku itu. Demi Allah, tidaklah keluar dari sini kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Jadi kebenaran itu ada pada Al-Quran dan Sunnah. Keduanya maksum. Dan juga ijma'. Ijma' sahabat itu maksum. Sebagaimana kata Nabi SAW, Inna Allah qad ajarru ala ummati an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari umatku dari bersepakat di atas kesesatan. Para ulama kita mengatakan bahwa ijma' itu adalah maksum. Jadi ketika datang nas kepada kita, jangan kita tolak. Jangan kita tolak. Walaupun yang mendatangkan itu adalah orang yang kita benci. Namun ketika dia menyampaikan kebenaran, wajib bagi kita untuk sami'na wa ta'na. Walaupun itu juga datang dari anak kita. Walaupun itu datang dari anak kita. Bi, jangan minum berdiri, minumnya duduk. Dia sudah belajar nih anak. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan, tahu apa sih ya, bocah. Tahu apa sih bocah? Ini sombong. Sombong apa? Kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang yang membawa kebenaran. Jangan sampai kita berlaku sombong. Siapapun dia yang mendatangkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka sikap yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ta'na. Jangan kita tolak hanya dikarenakan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan terhadap urusan mereka. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Qadarullah. Jawab semua atau tidak? Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita jika tertimpa musibah? Dia ikhlas tapi masih ada rasa sedih. Sedihnya bukan karena tidak redha akan takdir, tetapi sedih seperti orang yang ditinggal meninggal.
Apa itu masih di apa ini? Apa itu masih dikatakan ridha akan takdir? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tertimpa musibah, yang beliau ucapkan pertama kali adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika Nabi SAW dikhabarkan tentang meninggalnya anak beliau yang bernama Ibrahim, beliau juga bersedih. Bahkan beliau meneteskan air mata. Dan ditanya oleh sahabat, Anda meneteskan air mata ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, innama hadhihi rahmah. Sesungguhnya tetesan air mata ini adalah kasih sayang. Wa allan naqul, hanya saja kita tidak boleh mengatakan illa bima yurdillah, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu wafat. Aisyah radhiyallahu taala anha juga menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata terhadap wafatnya sahabatnya Utsman bin Maz'un. Jadi yang namanya bersedih, ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, ini adalah sesuatu yang wajar. Dan ini bukan berarti kita menolak takdir. Hanya saja janganlah sampai kita mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah. Ya, jangan sampai kita mengucapkan ucapan-ucapan yang dapat mendatangkan murka Allah. Wahai Allah, kenapa Engkau wafatkan orang yang begitu baik, yang begitu soleh, dan seterusnya. Ya, ini menolak takdir. Jadi sekali lagi yang namanya bersedih itu wajar. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah tentang hal itu. Karena beliau alaihi salatu juga bersedih. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memahami bahasa Allah turunkan fitnah agar supaya Allah mengetahui siapa yang jujur imannya, sedangkan di sisi lain orang yang bahagia adalah orang yang terhindar dari fitnah. Tadi telah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia menurunkan fitnah agar diketahui siapakah di antara para hambanya yang betul-betul beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah. Dan fitnah di sini ada fitnah yang berupa musibah dan ada fitnah yang lain. Nah, bagi orang yang dia mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, apa yang mesti dia lakukan ketika terjadi fitnah, dan fitnah ini pasti turun, maka Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dia. Fitnah secara umum. Adapun fitnah orang per orang, maka dia akan diuji dengan ujian sesuai dengan keimanannya. Karena setiap orang yang dia mengatakan iman, Allah akan uji sesuai dengan kadar imannya. Dan yang dimaksud oleh Nabi SAW, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan fitnah. Itu fitnah secara umum. Dia tidak terjatuh ke dalam fitnah itu, tidak ikut-ikutan. Adapun fitnah berupa sakit, musibah, meninggal, orang-orang yang dicintai, pasti mungkin dia akan mendapatinya. Ya. Jadi fitnah yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah fitnah secara umum. Kapan sebaiknya berdoa? Waktu sholat malam, setelah sholat tahajud, atau setelah sholat witir?
sebaik-baiknya tempat kita untuk berdoa adalah pada saat kita sholat. Karena sholat secara bahasa apa? Doa. Sholat secara bahasa adalah doa. Dan sebaik-baik tempat ketika kita sholat untuk berdoa adalah ketika kita sujud. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan fa'aksirud doa. Maka perbanyaklah doa. Kemudian juga tempat doa di dalam sholat yang Nabi SAW juga senantiasa berdoa padanya, yaitu beliau senantiasa berdoa sebelum beliau salam. Dan beliau tidak pernah meninggalkan doa ini. Itu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min al-ma'sam wal maghrib. Wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah jahannam, dari neraka jahannam. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari segala macam dosa dan hutang. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini. Maka begitupun juga seorang muslim seharusnya jangan meninggalkan doa ini. Kemudian juga Nabi SAW juga menjelaskan tentang tempat-tempat yang terbaik untuk berdoa, seperti antara adzan dan iqamat. Kemudian juga ketika turun hujan. Kemudian juga ketika safar. Kemudian ketika malam hari. Ya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa saja. Dan kebiasaan Nabi SAW adalah doa yang singkat yang menyeluruh. Makanya doa yang paling banyak Nabi SAW baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mencakup kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Jadi Nabi SAW tidak memperinci. Ya, kadang kalau kita meminta dengan perincian, mungkin dikasih akan, tapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang tidak baik nantinya buat kita. Jadi fitnah buat kita. Makanya Nabi SAW berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, agar Allah saja memilihkan untuk kita apa yang terbaik untuk kita di dunia dan apa yang terbaik untuk kita di akhirat, karena Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita. Ya. Tab di sini sudah ada. Tab ada lagi yang bertanya? Mungkin satu pertanyaan lagi. Habis. Udah. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin Anda cukupkan sampai sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.